sahabat Green bersama Tengku Naya dalam special talk show Run for Green, aksi kita sampai pukul 5 nanti. Buat sahabat Green yang ingin mendengarkan bisa langsung via www.greenradiolive.id, dan sahabat Green juga bisa join di via Instagram di @greenradiolive.id. Baik, saya sudah kedatangan narasumber kita untuk sore hari ini. Kita perkenalkan dulu. Ada Bapak Dr. Insinyur Didi Wurdianto MSc selaku Kepala Kelompok Kerjasama Hukum dan Hubungan Masyarakat BRGM. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore, salam sehat Mbak Naya, serta ya, juga salam sehat. Sore para sahabat Green. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak sore hari ini? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Dan sekarang di Jakarta musim hujan, mudah-mudahan juga musim hujan di provinsi yang lain juga baik, yang akhirnya dapat membasahi gambut-gambut yang biasanya rawan terbakar ini, supaya tidak menimbulkan kebakaran. Iya, sekali Bapak. Yo juga lagi hujan sore ini. Apakah Halo? suara saya dapat terdengar? Iya, dengar. Iya, terdengar jelas. Ya, baik. Saya juga memperkenalkan narasumber kita satu lagi di sore hari ini. Ada Ibu Dina Syafitri sebagai Ketua Pelaksana Run for Green. Halo Ibu Dina. Halo Mbak Ayu. Mbak Dina, halo. Sore. Suara Mbak Dina kok nggak terdengar dari sini. Perkenalkan, saya Dina Syafitri sebagai Ketua Pelaksana acara Run for Green. Baik, bagaimana kabar Mbak Dina di sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita sama-sama diberikan. Baik, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Didi. Halo Bapak Didi, masih dengar suara saya? Ya, terdengar jelas. Ya, baik. Mau saya tanyakan, sukses dengan beberapa kegiatan di pedesaan terkait dan mangrove ini. Sekarang BRGM itu bergeser ke masyarakat perkotaan. Bagaimana nih strategi Bapak dalam komunikasi ke publik? Mohon diulangi pertanyaannya Mbak Naya. Ya, jelas ya Bapak ya. Ya. Setelah BRGM sukses dengan beberapa kegiatan di pedesaan terkait kegiatan gambut dan mangrove ini, sekarang BRGM bergeser ke masyarakat perkotaan. Bagaimana nih Pak strategi Bapak untuk komunikasikan ke publik? Oke. Begini Mbak Naya dan para sahabat Green, bahwa sebetulnya yang dilakukan oleh BRGM saat ini adalah sama saja dengan apa yang telah kami lakukan dalam hal berkomunikasi dengan
stakeholders, khususnya masyarakat. Ya. Jadi sejak tahun 2016 BRG, pada saat itu nama kami BRG, kami lahir, di mana kami khusus melaksanakan perintah Bapak Presiden untuk merestorasi gambut seluas 2 juta hektar. Nah, 2021 ini nanti sampai 2024 kami ketambahan tugas selain merestorasi gambut sejumlah 1,2 juta hektar juga melakukan percepatan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar. Dan tentunya pekerjaan itu utamanya kami lakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah daerah di mana lokasi rehabilitasi mangrove itu berada. Nah, masalah komunikasi, Mbak Naya, dari dulu memang kami menggunakan medsos yang memang sudah terkenal, ya, dari Instagram, Facebook, Twitter. Nah, kemungkinan besar dulu itu kan gambut masih belum dikenal apa jenis yang namanya gambut. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah. Yang tahu kan masyarakat bahwa kebakaran hutan dan lahan ini sangat merugikan baik dalam hal edukasi, dalam hal kesehatan, apalagi dalam hal perekonomian. Nah, sampai tahun 2020 itu sudah berlangsung. Tapi yang terinformasi ini kan masyarakat perkotaan terus nih. Karena memang kalau di desa-desa accessibility terhadap medsos mungkin kurang. Nah sekarang seolah-olah kami ada ini nih, switch approach ini ya, pendekatan kepada masyarakat melalui komunikasi. Tapi sebetulnya karena mangrove ini lebih banyak dikenal dibanding gambut. Bako-bakoan lebih gampang terlihat dari gambut. Satu. Kedua, mangrove ini selalu mungkin hampir tiap hari, apalagi sebelum COP26 berlangsung, Bapak RI 1 melakukan penanaman mangrove untuk membuktikan kontribusi Indonesia. Nah, ini disambut dengan baik oleh media sosial, newspapers, magazine, dan semuanya, bahkan internasional. Nah, gaungnya ini lebih banyak diterima tentunya oleh masyarakat perkotaan. Jadi seolah-olah BRGM ada upaya untuk lebih menekankan ke perkotaan setelah kami berjuang keras dan berhasil di 5 tahun sebelumnya. Tapi sebetulnya Mbak Naya, secara jujur kami sampaikan, apa yang kita lakukan adalah apa yang dulu sudah pernah kita lakukan, namun perhatiannya mungkin dari masyarakat lebih fokus ke apa yang sedang berlangsung dewasa ini oleh BRGM, tidak saja gambutnya, tetapi terutama mangrove-nya ini yang lebih mengenai sasaran komunikasi dan tentunya aksesibilitas ke medsos itu banyak teman-teman perkotaan yang menerima. Demikian Mbak Naya. Berarti ini untuk masyarakat di pedesaan, Pak ya? Ya, karena memang harus kita akui
walaupun secara face to face, one on one, direct communication itu kita lakukan dengan masyarakat pedesaan. Sebab mereka yang melakukan itu, Mbak. Masyarakat pedesaan yang sebetulnya melakukan restorasi gambut, melakukan rehabilitasi mangrove. Namun, nah ini ada namunnya ini, bahwa apa yang mereka lakukan biasanya tidak terekspos oleh mereka sendiri di level medsos pedesaan, tapi banyak terdengar di perkotaan. Nah, tadi seolah-olah kami fokus ke perkotaan, padahal dua-duanya kita treat sama rata dan seimbang sebetulnya. Sama-sama fokus ya Pak ya. Iya. Oke. Gimana nih Pak kedepannya apakah ke depan untuk masyarakat perkotaan ini menjadi sasaran dari BRGM dalam memulihkan gambut serta mangrove yang rusak? Betul Mbak Naya, memang sasaran komunikasi dengan masyarakat perkotaan ini menjadi lebih besar porsinya dalam hal target komunikasi dengan BRGM. Karena apa? Tugas BRGM khususnya percepatan rehabilitasi mangrove yang sudah mendunia ini dicanangkan oleh Bapak Presiden dan menjadi komitmen Indonesia, itu tentunya tidak saja hanya berhasil apabila dilakukan oleh BRGM, oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, oleh pemerintah daerah, tapi kita juga mengharapkan juga semua stakeholders dalam bentuk lapisan masyarakat ikut beramai-ramai bersama-sama untuk melakukan rehabilitasi mangrove. Nah, biasanya yang punya kemampuan dari segi SDM, dari segi skill, dari segi financial, itu adalah teman-teman para sahabat, termasuk sahabat Green, yang kemudian punya ide bagaimana kita atau masing-masing secara inisiatif voluntarily ikut berusaha membuktikan bahwa Indonesia mampu untuk merehabilitasi mangrove. Jadi disitulah kami melakukan lebih banyak fokus melalui kegiatan komunikasi mendekati masyarakat perkotaan. Jadi selain equipment-nya ada dalam bentuk sarana medsos, juga kami mengetuk hati perusahaan, khususnya NGO yang mempunyai kemampuan donor internasional, kemudian juga pemuka-pemuka masyarakat mengumandangkan kita bersama-sama melakukan rehabilitasi mangrove. Bapak Didi, narasumber kita sudah ada yang datang lagi, saya akan perkenalkan dulu. Ada Bapak Haji Dodi Rahmat SSTP MSI dari Kadispora Provinsi Riau. Halo, selamat sore Bapak. Halo Bapak Didi, apakah masih mendengar suara saya? Kalau saya mendengar. Ya. Sudah kedatangan narasumber lainnya ini Bapak. Saya perkenalkan ada Bapak Haji Dodi Rahmat SSTP MSI selaku Kadispora Provinsi Riau. Selamat sore Bapak. Boleh memperkenalkan diri dulu. Saya
Cek. Bagaimana nih kabarnya Bapak? Bapak Budi di sore hari ini? Boleh sehat ya? Tadi hujan. Ya. Habis hujan. Alhamdulillah. Dan juga kita kedatangan nih ada dari Mas Fajar selaku penggagas Run for Green. Boleh perkenalkan diri dulu Mas Fajar? Mbak Naya, suara Mas Fajar putus-putus. Mungkin beda mic, beda suara ini. Halo Pak Bob, salah satu tim dari Run for Green. Baik, gimana keadaannya Mas Fajar di sore hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita sama-sama diberikan kesehatan selalu. Baik, saya mau bertanya dulu nih ke Bapak Kadistora, Bapak Haji Bobi Rahmat. Gimana nih Pak, generasi muda dengan menjadikan kegiatan Run ini sebagai hobi, sebagai kepeduliannya dengan kegiatan ini, seperti apa dukungan dari Bapak sendiri? Ya? Terus juga ada, artinya sambil berolahraga sekitar kita. Sekali. Dan ini kita sih karena walaupun di tengah pandemi masih bisa beraktivitas. Apalagi ini adalah kegiatan yang pertama para pelari sertai dengan kegiatan penghijauan. Ya. Ya, jadi kegiatan ini bukan hanya jadi untuk bersama-sama untuk sangat terbantu kegiatan ya, karena selain membangkitkan kembali orangnya yang saat ini kita lihat yang hanya dilakukan oleh komunitas saja. Ya, benar sekali. Tapi ini sudah diikuti oleh beberapa peserta dari beberapa provinsi yang ada di sekitar tetangga Profesor yang apresiasi semoga baik dan lancar. Benar sekali. Baik, untuk Mas Fajar, boleh cerita sedikit dulu bagaimana kegiatan Run for Green ini? Penggagas memang ada berdua. Masih memang selama ini kan kita hanya fokus yang rasakan sendiri. Tidak ada ujung yang kata yang selalu di soal kebenaran kita, kita berpikiran hanya olahraga biasa. Tidak ada sesuatu yang kita tinggalkan, maka olahraga itu kita untuk bikin tema itu berlari dan menanam. Oh iya. Karena orang Indonesia banget ya. Akhirnya disempurnakan Anda agar kita itu Run for Green, tapi tidak meninggalkan gagasan untuk setelah berlari kita akan menanam.
Seperti itu sih. Ada nggak kendala atau kesulitan untuk kegiatan ini? Kalau untuk kegiatan berbeda namanya pasti akan selalu, sehingga kita sih bersama tim dan juga di setiap tadi oleh Kadispora, terima kasih Pak Bobi, kita pikirkan ini untuk jangka masa depan, bukan dari hari ini, dari tahun ini, tapi untuk kegiatan kita di masa depan. Biasanya kita sudah meninggalkan dengan usaha, walaupun kita tidak dapat apa ini, tapi kita sudah meninggalkan ditanam oleh Bapak Didi masih dengar suara saya? Bapak Didi? Terdengar jelas Mbak Naya. Iya, baik. Baik, saya mau ke Bapak Didi lagi. Nah, ini kan Pak, kegiatan ini didukung oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga. Ini kan berkaitan dengan olahraga dan juga edukasi lingkungan, bergabung menjadi satu ya Pak ya. Jadi sejak kapan ini Pak? Apakah baru mulai pas ada kegiatan ini atau sudah sejak lama? ya, kegiatan olahraga yang juga disertai dengan Yang pertama. pertama kan, dan tentunya Suara dia hilang kan ya? Bukan kita kan ya? Suara Pak sekarang Anies nggak terdengar tadi. Didi, benar? Didi, halo? Kalau Mbak Naya jelas, kalau Pak Oh, suara Kadis, saya jelas. iya, Pak Kadis nggak terdengar dari sini. Apa harus lebih dekat mic-nya? ya jelas Ya, terdengar. apresiasi kepada ya, karena Madinah dan Don Fajar ini datang ke kita untuk menyampaikan rencana kegiatan. Jadi kita sambut baik, kita apresiasi karena menggabungkan antara olahraga dan juga kegiatan penanaman pohon. Nah, ini merupakan juga kegiatan yang pertama saya kira di Provinsi Riau, ya. Apalagi kita semenjak pandemi COVID ini juga event-event olahraga juga pada berhenti semua. Nah, jadi dengan ini sama kita juga dilaksanakan di Provinsi Riau. Tapi juga dari anda kita provinsi dari Sumatera Barat, Jambi, ya, ada yang lainnya. Jadi Bagaimana nih Pak dukungan terhadap kegiatan ini, Run for Green ini? ya, ada yang kita berikan adalah memberikan rencana kegiatan seperti masalah perizinan. Iya, perizinan. Kita menyarankan kepada panitia untuk jangan meninggalkan rekomendasi dari Satgas Covid setempat. Iya. Ya, itu yang penting. Penting ya. Itu wajar ya. Nah, jadi yang kita berhenti karena tidak ada rekomendasi dari Satgas Covid. Iya. Yang kedua, tentunya jumlah peserta. Ya, jadi karena ini awal dari kegiatan, kita berharap pesertanya juga jangan terlalu besar dulu ya, tapi dimulai saja dulu, tapi bisa memberikan multi effect yang besar. Ya.
terutama masalah penunjauan, terus juga peserta yang ikut, sehingga nantinya memancing event olahraga ya akan dilaksanakan di tempat baru. Begitu kira katanya. Oke. Halo Pak Didi. Ya Mbak Naya. Ya, masih terdengar ya Pak ya? Ya. Masih. Baik, saya mau ke Bapak Didi. Halo Bapak, saya mau ke Bapak Didi. Ya. Ya. Target kerja restorasi gambut dan mangrove ini untuk jangka pendek dan jangka panjang apa saja Pak? Oke. Untuk jangka pendek, memang kita khusus gambut ya. Gambut ini kita mengincar atau mentargetkan kawasan gambut yang mudah terbakar untuk gambutnya. Kenapa kok mudah terbakar? Karena ada kanal-kanal yang dibangun oleh manusia agar gambut tersebut bisa dimanfaatkan. Jadi gambut dikeringkan. Padahal gambut itu bukan tanah biasa, tapi seresah dari kumpulan daun, dari kumpulan pohon, batang, dan sebagainya. Karena terendam air, sehingga mereka hancur. Nah, ini dikeringkan oleh manusia untuk bisa ditanamin. Ini suatu hal yang salah. Karena seperti tisu, kalau kena api, gampang sekali, tapi sulit dipadamkan. Nah, sehingga BRGM untuk yang 1,2 juta hektar ini, kami mengarah kepada gambut-gambut yang mudah terbakar, sehingga khususnya musim kering, nantinya dari sumur yang kita buat, itu kita mampu membasahi gambut yang biasanya mudah terbakar, area-area yang kebakaran. Kemudian kanal-kanal yang biasanya mengeringkan gambut, itu kita sekat-sekat supaya airnya tertahan, tidak keluar, sehingga tetap di gambut tersebut mampu menyimpan air. Kemudian masyarakat yang ada di sana, kita didik, kita ajari bagaimana memanfaatkan gambut untuk perekonomian mereka tanpa harus dikeringkan. Nah, itu target kita. Nah, yang nanti jangka panjang, begitu BRGM sudah selesai tugas, kegiatan restorasi ini dilakukan sendiri oleh masyarakat, dipimpin oleh pemerintah daerah untuk bagaimana meneruskan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat. Satu, karena gambut ini tidak lagi terbakar, dan dua, bisa dimanfaatkan. Nah, itu gambutnya. Nah, kalau mangrove, untuk mangrove kita dalam jangka target kita itu 600.000 harus kita tanami. Namun sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Kadis, merupakan suatu event yang bagus untuk mengintroduksi, mensosialisasi perlunya kita menanam gambut secara mangrove bersama-sama. Sehingga orang akan tahu mangrove itu memproduksi O2, mengurangi CO2, mempertahankan landscape penguasaan teritorial nasional milik Indonesia. Kalau misalnya gambutnya tergerus, kan daratan kita berkurang. Nah, nanti kan kekuasaan Indonesia nanti berkurang. Nah, ini yang benar-benar harus kita pertahankan. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, target kita adalah bagaimana masyarakatkan rehabilitasi gambut ini, sehingga kita semua, tidak hanya BRGM, tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi semua lapisan masyarakat ini benar-benar berkontribusi
terhadap kepentingan dunia untuk pengendalian perubahan iklim. Ini yang kita lakukan. Baik, semoga tercapai target dari restorasi gambut ini dan mangrove ini, Pak ya. Betul. Makasih. Dan semoga bisa disosialisasikan ke seluruh masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Baik, Mas Fajar, boleh nih dijelaskan sedikit seperti apa kegiatan ini dan kapan akan dimulai kegiatan ini? Untuk kegiatan ini kita sudah memulai dari 2 bulan lalu sih. Iya. Untuk wiro-wiro bahwa memang di Riau akan mengadakan kegiatan Run for Green, berlari dan berjalan. Dan insya Allah nanti acara intinya itu akan kita adakan di tanggal 19 Desember di hari Minggu ini, dimulai dari jam 11 sholat subuh, jam 5 subuh, sampai dengan selesai acara di Jalan Gajah Mada. Semoga antusias masyarakatnya ramai, semoga sesuai dengan protokol kesehatan. Amin. Dan terakhir ada harapan untuk kegiatan ini, Mas Fajar, boleh harapan? Kalau untuk harapan kita sih, semoga acara ini tetap berlanjut di tahun depan, agar ini akan tetap ada di setiap tahunnya dan akan menjadi tolak ukur bagi kegiatan-kegiatan anak muda lainnya. Biasanya anak-anak Riau bisa membuat event yang nantinya bisa nasional ataupun internasional, kayak gitu. Dan juga disupport oleh Kabis Porang. Oke, untuk Bapak Dodi, harapannya ke depan? Ya, harapan kita ke depan Cuma memang dia mikrofonnya. Kesehatan dan imunitas, dan kita juga sampai dengan tadi kita berharap sosialisasi tentang restorasi gambut ini bukan tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama, terutama kita di Provinsi Riau, ya, berharap kebakaran lahan itu tidak terjadi lagi. Ya, jadi dengan anak muda ini sosialisasi berolahraga sambil menanam. Iya. Oke, Bapak Didi ada yang mau ditambahkan terakhir untuk harapan untuk acara Run for Green ini? Ya mudah-mudahan dalam nantinya event yang diselenggarakan oleh Mas Fajar, oleh Pak Kadis, jangan lupa memberikan pemahaman kepada semua peserta bahwa lingkungan, khususnya gambut atau mangrove ini, benar-benar secara serius kita tangani bersama agar kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau nantinya abrasi tergerus, kemudian ada pengerusakan mangrove, itu bisa kita tangani tantangan ini secara bersama sehingga kita mempunyai negara kesatuan yang sangat kuat, tidak saja secara fisik tetapi lingkungan. Nah ini yang kami harapkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Didi. Sehat-sehat selalu Bapak. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Bapak Didi yang sudah berkesempatan untuk datang di talk show ini, dan juga untuk Mas Fajar, terima kasih. Kita doakan semoga kegiatan Run for Green ini sukses dan tetap berlanjut setiap tahunnya. Amin. Baik, untuk sahabat Green, terima kasih yang sudah mengikuti kita dari jam 4 tadi, dan saya selaku host Tengku Naya pamit. Semoga sahabat Green sehat selalu dan selamat sore.